Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bisa memaafkan, berarti kita sudah dapat kuncinya sekarang. Nih, ambillah kunci ini kata Allah. Masuklah surga dan dosamu ku ampuni. Tapi banyak orang hanya sebut aja yang bisa, Ustaz. Tapi hati ini masih susah nak menerima kenyataan. Ya betul. Lalu bagaimana supaya kita bisa memaafkan orang dengan berlapang dada? 3 kuncinya. Ambil kunci ini. Habis kunci ini kita langsung makan lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana supaya kita lebih besar lagi, lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk bisa memaafkan? Karena Allah suka dengan orang yang berbuat baik, yang bisa memaafkan. Yang pertama, kuncinya adalah semua yang berlaku dalam hidup kita ini atas izin Allah. Kalau tidak izin Allah, tak akan berlaku. Hari ini kita berkumpul, itu atas izin Allah. Yang berlaku dalam hidup kita di atas izin Allah. Tapi kita inginnya yang berlaku itu yang baik-baik aja. Maunya yang enak-enak aja. Kita pengen hidup ini sehat terus. Ada tak pengen sakit? Kita tuh pengennya muda terus. Ada tak pengen tua? Kita tuh kalau bisa makan enak, tidur nyenyak, pikiran enak, nyaman, tidak ada gangguan, rezeki lancar, usaha lancar, bangun rumah besar, punya mobil besar, kalau bisa punya suami pun Bapak kok tadi jawaban. Semuanya enak-enak, tapi yang tak enak terjadi. Yang tak diinginkan terjadi. Contoh, kita difitnah orang terjadi, kita ditipu orang terjadi, kita dikhianati, kita ditipu atas izin Allah. Kalau Allah tak izinkan tak terjadi. Kita mau difitnah orang, kita mau melabak orang, Allah tahu nggak? Tahu. Kalau tidak Allah izinkan tak terjadi. Berarti kalau terjadi juga Allah yang izinkan. Itu poin yang pertama, izin Allah. Yang kedua, apabila terjadi atas izin Allah, baik yang kita suka atau tidak yang kita suka terjadi dalam hidup ini, maka itu adalah sebagai ujian. Sabar atau tidak kita menerima ujian? Orang yang beranggapan ujian itu yang tak enak-enak aja, sakit, ditipu, difitnah, dikhianati, kebakaran, kehilangan, oh itu ujian. Padahal yang baik-baik ujian. Harta ujian, jabatan, ilmu ujian. Coba, anak ujian, pekerjaan suami ujian, jabatan suami ujian, tenangnya suami ujian, kerja suami proyek ujian. Banyak proyek suamimu lumayan besar, gaji lumayan besar. Di mana sekarang? Kadang-kadang pulang sebulan, kadang-kadang 2 minggu. Ujian. Assalamualaikum, mohon maaf lahir batin ya Bu. Ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ibu ini datang dari mana? Saya dari jauh. Lalu datang kemari kenapa? Minta maaf Bu lahir batin. Kenapa? Saya ini istri mudanya Bapak. Ujian kan? Coba. Ibu jangan asal ngomong. Mungkin ibu salah alamat. Oh saya bukan Ayu Ting Ting, tapi betul saya datang kemari minta maaf. Betul nama suami ibu di sini namanya ini? Ya betul, itu suami saya juga Bu. Kamu jangan macam-macam ya. Oh, bisa menahan amarah? Tiba-tiba keluarlah suami dari kamar. Ada apa ribut-ributnya Mam? Ini Pak orang ini mengaku dia istrinya Bapak. Kurang aja dia ngomong seperti itu. Udah lama yang terjadi biar aja lah. Hari ini hari baik, bulan baik. Maafkan Papa yang maaf. Bisa maafkan? Ada urusan itu Pak, saya yakin tak ada yang bisa. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Bu, mau masuk surga? Maafkan suami itu. Ada yang Pak kemarin, saya maafkan suami. Semangat betul. Kok bisa gitu? Suami saya udah mati. Coba. Bagaimana? Ini terjadi ujian, ya dah. Bisa maafkan, Ustaz. Hati kami ini macam cermin, Ustaz. Tiba-tiba cermin itu jatuh, pecahnya 1000. Padahal 3 letak aja tuh.
Lalu bagaimana? Ujian terjadi, bagaimana? Bisa maafkan? Tapi mohon maaf sekali lagi, saya tak maksud menyinggung suami di sini dong. Saya sebut tadi suami-suami yang dipandang sana. Insya Allah di sini pun tak ada yang mau mengakunya. Coba, kalau itu terjadi berlaku atas izin Allah dan itu adalah sebagai ujian, pasti ujian ketiga di sebalik ujian itu ada hikmah. Tapi orang tak menyadari hikmah itu seperti apa. Apa hikmahnya kalau kita dapat ujian? Sholat khusyuk, bukan main. Allahu Akbar, bukan main. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nangis, Al-Fatihahnya lambat, betul biasanya satu nafas. Ayat yang dibaca biasanya inna a'tana wal asri qul huwallah. Dapat ujian Yasin dibacanya. Kebetulan suaminya Yasin pula. Yasin. Tadi Ustaz kita baca surah Al-Kahfi. Bagi yang hafal, cobalah tak hafal, coba ulang-ulang aja lah. Nah, kenapa ketika kita dapat ujian itu barulah kita dekat dengan Allah. Memang sesekali kalau kita ni dijewer kuping kita ni, coba kamu diberikan nikmat, rezeki lancar, badan sehat, anak-anak sukses, ketika sholat lain yang diingat, lain yang disebut. Ketika sholat mengingat pekerjaan, yang diingat uang, yang diingat bagaimana menyelesaikan masalah, sampai terlupa rakaat sholat pun. Makanya ketika dapat ujian baru kita merasa dekat dengan Allah. Itulah salah satu hikmahnya. Makanya kalau kita mau mendapatkan surganya Allah, maka kita harus suka memaafkan. Bisa maafkan Bu? Suami tadi? Ini bukan surga Pak. Mau kita ini bukan surga Bu? Maafkan suami tadi. Bisa? Sudah bolak-balik saya Pak. Putar-putar tahun keliling-keliling ke situ juga tak dapat juga. Jadi mohon maaf lah tak bisa bantu begitu. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan adanya kita berbesar hati, berlapang dada, karena itu adalah ujian, dengan izin Allah pasti ada hikmahnya. Kita saling memaafkan, insya Allah. Ini dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada yang mau bertanya. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan.